Di episode sebelumnya, di tengah gemuruh kota Wan Xiang, pria berjubah hitam muncul, tatapannya dingin. Satu langkahnya membuat semua orang terpaku. Saat telapak tangannya menyentuh monumen nirwana, cahaya emas meledak. Cahaya itu melesat, menembus peringkat demi peringkat, 10 besar, lalu kelima. 2 huruf emas terpampang, Changling. Arena pun geger. Namun di sudut, Lin Dong hanya tersenyum tipis. Ketika gilirannya tiba, dia menempelkan tangan ke monumen. Dalam sekejap, cahaya lebih terang dari matahari memancar. Papan peringkat berguncang. Nama-nama besar tergeser. Semua terdiam, terpana pada sosok yang akan mencatat sejarah. Hari itu, legenda baru lahir. Arena besar tiba-tiba gempar. Monumen nirwana memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Semua mata terbelalak saat sinar itu menembus peringkat 10 besar, membuat nama Yin Shen terlempar ke posisi ke-12. Wajah Yin Shen seketika pucat. Ia bisa menerima saat Mu Hanyu dan Changling menyalipnya. Namun, sekarang ada orang asing yang tiba-tiba melampaui mereka semua. Sinar itu tidak berhenti. Perlahan tapi pasti, cahaya keemasan terus naik, melampaui peringkat ke-7, ke-6, lalu ke-5, membuat kerumunan semakin gaduh. Saudara Lin Dong sangat hebat, seru Su Rou kagum. Sementara itu, Little Marten hanya tersenyum santai. Dia tahu, Lin Dong masih menyimpan kekuatan aslinya. Benar saja, cahaya itu melewati peringkat ke-4, ke-3, bahkan ke-2. Semua orang menahan napas. Mereka tak percaya pemuda asing ini hampir menduduki puncak. Tiba-tiba, cahaya berhenti. 2 huruf muncul perlahan, Lin Dong. Suasana menjadi riuh. Meski tak mencapai peringkat pertama, posisi kedua sudah cukup membuat semua orang terpana. Tak berhenti di situ. Little Marten maju dengan tenang. Sekali sentuh, cahayanya langsung menempati peringkat ketiga. Lalu giliran Little Flame, yang juga berhasil merebut peringkat keempat. Dalam waktu singkat, 3 sosok misterius itu mendominasi papan peringkat. Mu Hanyu menatap mereka dalam diam. Di matanya, tak pernah ada orang asing yang bisa menyaingi elit kerajaan super, sampai hari ini. Siapa mereka sebenarnya? Bisiknya pelan. Semua orang di arena tahu, setelah hari itu, nama Lin Dong dan kedua rekannya pasti akan mengguncang kota Wan Xiang. Suasana di sekitar monumen nirvana mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada 3 sosok yang baru saja mencetak rekor. Lin Dong bersama Little Marten dan Little Flame berhasil merebut 3 posisi teratas dalam peringkat bumi, sesuatu yang belum pernah terjadi. Orang-orang tak percaya, sebab biasanya peringkat itu dikuasai petarung dari kerajaan super. Bahkan Sukui hanya bisa menelan ludah, terkejut melihat Lin Dong merebut posisi kedua. Sementara Little Marten dan Little Flame tak kalah mencolok di belakangnya. Bagaimana mereka bisa sehebat ini? Mereka cuma dari kerajaan kecil, gumam Sukui pelan. Di sisi lain, Su Rou tersenyum lebar, puas melihat Yin Shen yang dulunya sombong kini harus turun peringkat. Ekspresi Yin Shen pucat saat Lin Dong menatapnya dan bertanya dengan tenang. Sekarang, kami sudah cukup layak. Yin Shen tak sanggup menjawab. Ia hanya tertawa hambar sebelum mundur bersama anak buahnya. Tak lama, seorang pria bernama Changling mendekat dan memperkenalkan diri dengan ramah. Saudara Lin Dong, kalian luar biasa. Mungkin dalam perang 100 kekaisaran nanti, kalian akan semakin bersinar. Lin Dong hanya tersenyum. Kami hanya beruntung. Changling lalu menyebut lelang Wan Xiang yang akan diadakan 2 hari lagi. Konon, pelelangan itu terbesar di seluruh medan perang kuno. Lin Dong tertarik mendengarnya, terutama setelah Mu Hanyu, gadis cantik bergaun putih, muncul dan berkata dengan suara tenang. Dengar-dengar, ada harta karun jiwa surgawi yang akan dilelang. Kalau kalian berminat, lebih baik datang. Lin Dong segera berterima kasih. Ia sadar, reputasi mereka kini membuat banyak pihak menaruh perhatian. Bahkan kerajaan super tak bisa mengabaikan nama mereka yang terpampang di monumen nirvana. Saat Mu Hanyu pergi, Changling berkata sambil tertawa kecil. Dia kecantikan paling terkenal di kota Wan Xiang. Banyak pria bermimpi bisa mendekatinya. Lin Dong menggeleng. Bagus dilihat, tapi tak terlalu penting. Setelah obrolan singkat, Changling pamit. Lin Dong pun memutuskan pada Sukui. Kita harus lihat lelang itu. Sukui mengangguk. Serahkan padaku. Little Marten menatap Lin Dong. Kau benar-benar tertarik. Lin Dong menjawab pelan, harta karun jiwa surgawi, jika jatuh ke tangan yang salah, itu bisa jadi bencana. Mereka pun meninggalkan arena, siap menghadapi hari-hari penuh persaingan di kota Wan Xiang. Malam turun di kota Wan Xiang, tapi semangat orang-orang justru memuncak. Setelah tes monumen nirwana, nama Lin Dong dan kelompoknya jadi pembicaraan semua pihak. Banyak kekaisaran ingin tahu siapa mereka, bahkan berniat merekrut mereka.
Di halaman penginapan, Lindong duduk bersama Sukui dan Surou. Mereka bisa merasakan banyak mata mengawasi dalam kegelapan. Orang-orang ini benar-benar merepotkan, keluh Lindong. Sukui tertawa kecil. Itu karena kalian terlalu hebat. Semua orang ingin menarik kalian ke pihaknya. Lindong menatap Surou. Gadis itu memiliki kekuatan misterius dalam tubuhnya. Suatu hari nanti, jika kekuatan itu terungkap, dia bisa jadi rebutan sekte-sekte besar. Little Marten, makhluk yang selalu santai, ikut bicara. Bakat dan keberuntungan itu penting, tapi jalan ke puncak tetap sulit. Jangan kira semua bisa kau raih hanya dengan keberuntungan. Lindong mengangguk, lalu bertanya pada Little Marten, apa kau bisa membantu Surou mengendalikan kekuatannya? Little Marten tampak serius. Segelnya sudah melemah, tapi masih butuh bahan khusus. 2 hari lagi ada pelelangan besar. Kalau kita bisa mendapatkannya, aku bisa bantu dia menguasai sedikit kekuatan itu. Surou terkejut sekaligus senang. Benarkah itu? Tapi ingat, suara Little Marten berubah tegas. Kekuatan ini bukan milikmu sepenuhnya. Dan kalau kau ingin ikut kami dalam perang 100 kekaisaran, kau harus siap bertarung, bahkan membunuh. Kalau tidak, kau hanya akan jadi beban. Wajah Surou pucat. Tapi perlahan, ia mengepalkan tinjunya. Aku tak mau jadi beban. Lindong hanya diam. Dia tahu gadis itu akan menghadapi banyak hal yang jauh lebih berat. Saat suasana hening, tiba-tiba suara tawa terdengar dari kegelapan. Haha, kalian memang luar biasa. Sosok berjubah abu-abu muncul di udara. Wajahnya biasa saja, tapi auranya mengancam. Sukui terkejut. Luo Tong, anggota peringkat pertama kategori bumi. Lindong mendongak dengan tenang. Apa maumu? Luo Tong menatap mereka. Yanmo dan kawan-kawan kalian bunuh. Ya, jawab Lindong tanpa ragu. Mereka adalah orang kekaisaran awan angin. Kalian seharusnya tidak ikut campur, kata Luo Tong dingin. Little Marten mencibir. Kami tidak peduli. Luo Tong menatap Surou. Kekaisaran kami ingin gadis itu. Tapi kalau kalian mau bergabung dengan kami, aku jamin kalian bisa masuk sekte super. Serahkan dia pada kami. Sambil berbicara, dia menggerakkan jarinya. Seketika, dahan pohon di atas Lindong terpotong rapi oleh angin tajam. Pikirkan baik-baik. Jangan korbankan masa depan kalian hanya demi orang asing, ujarnya pelan, lalu berbalik hendak pergi. Lindong mengetuk sandaran kursinya pelan. Suaranya tenang. Tidak perlu menunggu besok. Langkah Luo Tong terhenti. Ia menoleh dengan tatapan dingin. Lindong menatapnya lurus. Senyum tipis terukir di bibirnya. Aku akan memberi jawabanku sekarang. Kilau membunuh muncul di mata Luo Tong. Suaranya dingin menusuk. Anak nakal yang sombong. Lindong berdiri menatap Luo Tong yang auranya tajam bagai pedang terhunus. Aku sering merasa terlalu percaya diri, Lindong tersenyum tenang. Tapi dengan keyakinan itu, aku sudah sampai di sini. Kalau begitu, disinilah kau akan mati, balas Luo Tong dingin. Ujung jarinya memancarkan cahaya tajam yang membuat jantung orang berdebar. Di kegelapan kota, banyak pasang mata mengawasi mereka. Lindong tahu inilah saatnya memberi peringatan pada semua yang berniat jahat padanya. Little Flame bangkit. Tubuh besarnya memancarkan tekanan hebat. Little Marten hanya melirik sekilas, lalu duduk santai di atas batu. Biarkan Lindong yang bertarung, ucap Little Marten malas. Lindong mengangguk. Little Flame pun mundur, meski masih tampak siap menerkam kapan saja. Luo Tong menarik nafas. Kau pikir sendiri bisa mengalahkanku? Aku cukup, jawab Lindong. Mendadak, tubuh Lindong bergetar. Cahaya emas melingkupi dirinya, menciptakan perisai yang kokoh. Percikan muncul saat serangan-serangan halus mencoba menembus pertahanannya. Dengan langkah cepat, Lindong menerjang. Yuan Power berubah menjadi seekor gajah emas raksasa yang menyapu ke depan. Tekle reruntuhan langit Sein Elepan. Serangan itu membawa kekuatan dahsyat, seolah hendak merobek bumi. Luo Tong mundur selangkah, jarinya membentuk segel. Aura tajam berkumpul menjadi pedang hijau raksasa. Jari pedang roh. Pedang itu ditebaskan keras. Suara dentang bergema saat dua kekuatan bertabrakan. Retakan muncul di tubuh gajah emas Lindong. Dalam sekejap, gajah itu meledak berkeping. Sekarang kau akan lihat jarak kekuatan kita, teriak Luo Tong. Yuan Power di tubuhnya meledak lebih besar dari 3 ahli Nirvana Yuan. Dia ternyata sudah melewati kesengsaraan Nirvana keempat. Para penonton di kegelapan terkejut. Serangan Luo Tong benar-benar menakutkan. Pedang raksasanya kembali terbentuk, kali ini berwarna emas gelap dengan aura membunuh yang mengguncang hati. Lindong, disinilah akhir jalanmu. Suara Luo Tong menggema. Pedang itu meluncur turun bagai gunung jatuh. Bangunan di bawah hancur berkeping. Semua orang mengira Lindong akan tamat. Tapi saat pedang menyentuhnya, terdengar suara dentang nyaring. Cahaya hijau aneh meledak dari tubuh Lindong.
Sebuah penghalang hijau muncul, dengan bayangan naga besar yang menatap tajam. Pedang emas gelap itu terhenti, tergigit oleh naga hijau itu, tak bisa bergerak lagi. Lindong mengangkat tangannya yang kini bersisik hijau. Suaranya tenang, namun menggetarkan. Gigitan naga hijau. Tiba-tiba, bayangan naga itu menggigit keras. Pedang besar Luotong retak dan hancur berkeping di udara. Lindong menatap lawannya. Suaranya dingin dan penuh keyakinan. Setidaknya, kau belum pantas membunuhku. Suara ledakan keras mengguncang langit malam. Pecahan pedang emas raksasa melesat turun, merobek udara dan menghancurkan bangunan di bawahnya seperti kertas rapuh. Dari kejauhan, banyak mata terbelalak kaget. Siapa sangka Lindong, yang baru mencapai tahap 3 Yuan Nirvana, sanggup menghancurkan serangan kuat Luotong hanya dengan satu tebasan. Sejak awal, pertarungan ini tak mengenal ragu. Dua ahli itu langsung menyerang sekuat tenaga. Mereka sama-sama tahu, lawan di depannya bukan orang biasa. Di halaman, Su Kui menelan ludah. Ia menatap Lindong yang berdiri tegak dengan cahaya hijau di tubuhnya. Sementara itu, Little Marten tampak santai, seolah semua ini bukan apa-apa. Dia tahu, Lindong memiliki seni transformasi naga yang luar biasa. Di udara, Luotong menatap Lindong dengan wajah serius. Tadi dia sempat meremehkan pemuda ini. Kini dia sadar, Lindong bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Sepertinya aku salah menilai, gumam Luotong pelan. Sorot matanya berubah tajam. Tapi kau harus tahu, menyinggung kekaisaran awan angin adalah keputusan yang bodoh. Bayangan naga di sekitar Lindong perlahan menghilang. Cahaya hijau masih menyala di sisik pada lengannya. Dia mengangkat kepala, menatap Luotong, dan suaranya terdengar dingin. Kau terlalu percaya diri. Dalam sekejap, sosok Lindong berubah menjadi kilatan hijau. Dia menembus udara, muncul di depan Luotong hanya dalam sekejap mata. Kecepatannya membuat Luotong terkejut. Namun, dia segera memusatkan seluruh kekuatan Yuannya untuk menahan serangan. Lindong mengangkat tangannya. Cahaya hijau berputar dan berkumpul di jari tengahnya. Sisik hijau tumbuh cepat, jari itu memanjang menjadi jari naga besar yang memancarkan tekanan luar biasa. Begitu jari naga muncul, Lindong langsung menghantam. Ujung jarinya melesat seperti tombak hijau, menembus udara dan menusuk ke arah Luotong. Luotong mendengus. Dia segera membuat perisai pedang Yuan Power di depannya. Dua kekuatan itu bertabrakan, memercikkan cahaya tajam dan suara dentuman keras memenuhi langit malam. Tubuh Luotong terdorong mundur ratusan meter. Semua yang menyaksikan terkejut. Lindong jelas lebih unggul. Namun Luotong belum mau menyerah. Matanya bersinar dingin. Dia yakin Lindong tak bisa terus mengerahkan kekuatan sebesar itu. Tapi saat dia hendak melawan balik, Lindong malah tersenyum mengejek. Retak, ucap Lindong pelan. Jari naga hijau di tangannya bergetar cepat. Gelombang suara tajam menyebar. Dalam waktu singkat, retakan kecil mulai muncul di perisai Luotong. Tidak mungkin, wajah Luotong memucat. Jari naga hijau, hancurkan. Teriak Lindong. Dengan getaran yang makin kuat, jari naga itu menghantam perisai pedang. Retakan menjalar cepat. Lalu, dengan suara keras, perisai itu hancur berkeping-keping. Serpihan beterbangan ke segala arah. Lindong menerobos pecahan itu tanpa berhenti. Ujung jari naganya menusuk dada Luotong. Sebuah suara denting logam terdengar, rupanya serangan itu menabrak rompi hitam pelindung Luotong, harta karun jiwa yang menyala redup setelah menahan pukulan. Tetap saja, Luotong memuntahkan darah. Tubuhnya terpental jauh sebelum akhirnya kabur dalam kepanikan. Lindong, kau akan menyesalinya. Teriaknya marah sebelum menghilang di kegelapan. Kota pun terdiam. Semua mata memandang Lindong dengan rasa gentar. Tidak hanya dia berhasil mengalahkan Luotong, tapi dia juga menantang langsung kekaisaran awan angin. Banyak yang bergumam pelan. Malam ini, nama Lindong pasti akan mengguncang seluruh kota 1000 gajah.